Ya, oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dari stasiun Tugu Yogyakarta. Ya, pada hari ini tanggal 6 Agustus tahun 2022, Mas Bin akan melakukan perjalanan dari stasiun Tugu Yogyakarta menuju ke stasiun Surabaya Gubeng dengan naik kereta api Mutiara Timur lagi. Tapi kali ini versi yang berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya Mas Bin naik dari Banyuwangi, tapi kali ini Mas Bin akan naik dari Yogyakarta. Jadi sama-sama terminusnya tapi dari arah yang berbeda. Dan perjalanan kali ini Mas Bin akan naik kereta kelas ekonominya, dimana di kelas ekonominya ada tarif khusus sebesar Rp110.000. Nah, seperti apa perjalanan Mas Bin kali ini naik kereta api Mutiara Timur dari stasiun Yogyakarta menuju stasiun Surabaya Gubeng? Simak terus perjalanan kali ini ya. Lanjut. Sesuai dengan informasi yang ada di papan penunjuk jalur, kereta api Mutiara Timur yang akan saya naiki saat ini telah tersedia di jalur 2. Langsung saja kita masuk ke dalam kereta yuk. Dalam satu rangkaiannya, kereta api Mutiara Timur ini tersusun atas satu kereta pembangkit, 4 kereta kelas eksekutif di deretan depan, disusul satu kereta makan, dan 3 kelas ekonomi di deretan belakang. Pada perjalanan kali ini, Mas Bin duduk di kereta kelas ekonomi 1. di mana dalam satu rangkaian jika dari arah Jogja terdapat di deretan belakang. Saat ini Mas Bin sudah berada di kereta Mutiara Timur di ekonomi 1 dengan nomor seri kereta K301225 Dipo Kereta Ketapang Banyuwangi. Dan kurang lebih interiornya adalah seperti ini, dimana fasilitasnya yang pertama adalah untuk rak bagasinya ini merupakan rak bagasi teralis ya teman-teman. Kemudian untuk sistem pendingin udaranya sudah berpendingin udara sentral, jadi pakai mesin nggak perlu pakai AC split lagi. Nah, kemudian fasilitas berikutnya adalah terdapat gantungan untuk meletakkan tas ataupun jaket. Kemudian di sini ada tirai. Dan untuk model kursinya itu model kursi dua-dua gini berhadapan ya teman-teman ya, dua-dua berhadapan. Dan kalau untuk membahas masalah legroomnya memang masih bisa leluasa ya, walaupun memang duduk tegak tapi masih cukup nyaman sekali lah ya menurut saya. Kemudian untuk mejanya, ini mejanya cukup besar. Setelah itu ada colokan 2 buah di bawah sini, kemudian ada gantungan untuk menggantungkan tas kresek, bukan menggantungkan hubungan. Dan kresek ini adalah untuk membuang sampah ya, bukan untuk membuang kenangan, tapi kenangan juga boleh kok. Dan ya kurang lebih seperti inilah fasilitas yang ada di kereta Mutiara Timur, tepatnya di ekonomi 1. Kereta ekonomi 1 ini merupakan seri difabel ya teman-teman, dimana satu kereta kapasitasnya itu adalah 64 seat. Untuk seat yang ini nomor 1 dan nomor 16 itu merupakan seat yang menghadap ke sana ya teman-teman ya, jadi menghadap ke pintu. Dan memang legroomnya itu super ekstra lega banget karena memang ditujukan untuk penumpang penyandang disabilitas. Dan untuk berhadapannya itu dimulai dari nomor 2, 3, 4, 5, jadi mulai genap ke ganjil ya teman-teman ya. 2 ke 3, 4 ke 5, 6 ke 7 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita waktunya untuk mereview kamar mandinya ya. Jadi kamar mandi kalau khusus di kereta ekonomi 1 itu benar-benar luas banget, karena memang ekonomi 1 ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya merupakan ekonomi jenis difabel. Jadi ya luas banget lah sepertinya. Nah, sekarang kita coba buka dulu.
Nah, kurang lebih seperti inilah toilet yang ada di kereta ekonomi 1 di kereta api Mutiara Timur pada perjalanan kali ini. Fasilitas yang pertama, di sini ada gantungan ya. Gantungannya ada di sebelah sini. Kemudian ada cermin. Halo. Kemudian ada tisu, ada wastafel, ada sabun, kemudian ini pegangan. Kemudian ada ini penyemprot. Klosetnya ini kloset duduk ya, teman-teman. Dan ini space-nya tuh luas banget. Oh, mantap. Nah, oke teman-teman, di antara ekonomi 1, ekonomi 2 dan ekonomi 3, ini ekonomi 2 itu dia merupakan ekonomi yang paling berbeda sendiri ya. Walaupun memang sama-sama jenis ekonomi Kemenhub ya, tapi di sini ekonomi 2 ini merupakan ekonomi Kemenhub yang seri reguler, di mana memang seharusnya untuk kereta ekonomi itu pada umumnya berkapasitas 80 tempat duduk. Dan untuk fasilitasnya pun dan tempat duduknya itu modelnya sama, cuman di sini memang tidak ada atau tidak menyediakan kursi khusus penyandang disabilitas, sehingga untuk penomoran kursinya itu di sini dia berhadapan-hadapannya itu dari ganjil ke genap ya teman-teman. Ya seperti itu ya, jadi ganjil ke genap berbeda dengan kereta ekonomi Kemenhub seri difabel pada ekonomi 1 dan ekonomi 3 itu berhadapan-hadapannya itu dimulai dari genap ke ganjil seperti itu. Kalau untuk toilet yang ada di kereta ekonomi 2 ini, karena memang ini dia jenis ekonomi Kemenhub reguler, itu otomatis agak sempit ya teman-teman, berbeda dengan ekonomi 1. Nah, kurang lebih seperti ini space-nya, jadi agak berbeda ya. Secara fasilitas itu memang sama, cuman yang membedakan di sini adalah space ruangannya teman-teman. Seperti itu. Mantap. Ya oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam kereta ekonomi 1 di kereta api Mutiara Timur yang akan mengantarkan saya menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Ya sebenarnya untuk relasi keretanya ini untuk secara full tripnya itu dari Yogyakarta dengan tujuan akhir stasiun Ketapang di Banyuwangi. Ya Mutiara Timur lagi, Mutiara Timur lagi. Emang bener-bener favorit ya ini kereta bagi saya. Saya bikin trip report waktu masih zaman stainless juga sudah pernah. Kemudian yang kemarin dari Surabaya ke Banyuwangi dan Banyuwangi ke Surabaya dengan 2 kelas yang berbeda pun juga sudah. Dan pada trip report kali ini Mas Bin melakukan perjalanannya itu dari stasiun Yogyakarta ke tujuan Surabaya Gubeng ya. Jadi setengah perjalanan. Dan ya
Untuk harga tiket yang saya tebus pada perjalanan kali ini adalah sebesar Rp110.000. Ya kalau teman-teman misalkan ngeceknya tuh jauh-jauh hari memang kenanya lebih mahal ya. Tapi mungkin sekitar di harga 200 ke atas. Namun kalau kita belinya 2 jam sebelum keberangkatan, maka kita hanya membayar dengan harga Rp110.000 untuk Jogja sampai ke Surabaya. Dan untuk kelas eksekutifnya di harga Rp230.000. Seperti itu ya. Nah, mungkin nanti daftarnya akan Mas Bin tampilkan. Dan ya mungkin bisa teman-teman pause untuk bisa dilihat terlebih dahulu tarifnya di masing-masing kelasnya di setiap perjalanan kereta api Mutiara Timur ini. Dan perlu teman-teman ketahui, kereta api Mutiara Timur ini terdiri dari 2 kelas layanan penumpang. Yang pertama adalah kelas ekonomi yang saya naiki ini, dimana untuk ekonominya ini berjeniskan ekonomi Kemenhub, berkapasitaskan berbeda ya. Jadi kalau untuk ekonomi 1 dan 3 ini memang kapasitasnya adalah 64 penumpang, karena memang ini kereta ekonomi Kemenhub dengan tipe ramah difabel, dimana ciri-cirinya ini adalah memiliki bordes yang cukup luas ya, dan toiletnya pun cukup luas banget. Tapi untuk yang di ekonomi 2 itu jenis ekonomi Kemenhub yang seri yang reguler ya, karena memang pada dasarnya ekonomi itu berkapasitaskan 80 penumpang. Jadi 64, 80, 64 seperti itu teman-teman. Kemudian dan yang kedua itu adalah kelas eksekutif, dimana kalau kelas eksekutif ini di kereta api Mutiara Timur itu dalam satu kapasitasnya adalah 48 kursi ya. 48 kursi ini jadi berbeda pada kereta eksekutif pada umumnya. Kalau eksekutif pada umumnya itu berkapasitaskan 50 seat, sedangkan kalau di Mutiara Timur ini itu 48 seat. Jadi untuk di kereta Mutiara Timur ini tanpa single seat ya, ada 12 baris seperti itu. Dan perjalanan kurang lebih 4 jam lebih kayaknya ya, 4 jam lebih. Dan nanti akan dijadwalkan tiba di stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 00:53 menit. Ya jamnya noni-noni ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini menurut saya solusi yang paling murah sih dari Jogja ke Surabaya. Dikala saya cek itu kalau nggak salah harga Sancaka tambahan di belakang Mutiara Timur ini harganya Rp160.000. Dan ya daripada, dan juga berangkatnya menurut saya udah terlalu tengah malam ya. Tapi semua kembali ke pilihan sih. Dan akhirnya saya memilih kereta api Mutiara Timur ini dengan memanfaatkan tarif khusus yang beda selisih 50.000 dengan kereta api Sancaka tambahan. Dan ya kurang lebih sekarang pukul 19:59 menit. 5 menit lagi kereta api Mutiara Timur akan diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta. Oh iya, sama satu lagi. Untuk syarat-syaratnya yang terpenting itu adalah penumpang harus sudah melakukan vaksinasi, dimana jika penumpang melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster pertama, maka penumpang akan dibebaskan dari tes antigen. Sedangkan kalau untuk masih dosis 2 itu harus tes antigen dulu dengan masa berlaku 1x24 jam. Dan kalau untuk masih dosis 1 diwajibkan tes PCR dengan masa berlaku 3x24 jam. Ya oke. Mungkin karena ini juga perjalanan malam, jadi kayaknya videonya saya buat cukup simpel aja dan tidak ada yang bisa direkam juga. Jadi kalau misalkan video tripnya cukup sederhana ya mohon dimaafkan ya. Oke, kalau gitu sekian dulu. Sekian dulu. Udah mulai ngantuk. Sama apa lagi ya? Oh ya, sama kereta makannya. Untuk kereta makan lupa ya sampean. Untuk kereta makannya ini berada di antara kereta ekonomi di depan ya, di depan ekonomi 1 dan di belakang eksekutif 4. Jadi ini tadi sudah saya lihat kereta makannya ya bisa dibilang cukup lumayan sih, kursinya cukup banyak. Jadi untuk nongkrong-nongkrong sebentar gitu masih lumayan lah, dan kapasitas juga cukup banyak. Ya oke, karena juga sebentar lagi kereta api Mutiara Timur akan diberangkatkan, kita nikmati dulu perjalanan kita naik kereta api Mutiara Timur.
lanjut. Mencatatkan 1 menit lebih lambat dari jadwal yang seharusnya, kereta api Mutiara Timur yang saya naiki diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Tugu Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali. Man Charlie. Ya oke teman-teman, baru saja pada pukul 20:05 kereta api Mutiara Timur yang saya naiki diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta dan ya langsung dikeper kenceng ya. Sempat berapa ya kecepatannya nanti belum saya ukur ya, nanti habis ini saya ukur. Dan suasana kereta di ekonomi 1 ini ya sepi sih. Saya kurang tahu ya untuk perkembangannya pangsa pasar kereta api Mutiara Timur ini, karena ketika dulu saya naik Mutiara Timur yang masih stainless steel dari Jogja itu sepi teman-teman. Gak tau lagi kalau ketika di downgrade kayak gini ini di downgrade yang awalnya stainless steel menjadi kereta yang kayak begini, apakah nanti akan berdampak dengan okupansinya ya. Kita lihat ya untuk sepanjang dari Jogja ke Surabaya. Cuman kalau dari Surabaya ke Banyuwangi ataupun Banyuwangi ke Surabaya, Mutiara Timur ini ramai teman-teman, baik di kelas eksekutif ataupun kelas ekonominya, karena memang ya gimana ya, ya entah beda ya. Jadi kalau dari Jogja ke Surabayanya ini sepi, tapi kalau Surabaya ke Banyuwanginya ini malah rame. Ya ini saya masih belum bisa menilai banyak ya semenjak keberangkatan dari stasiun Jogja tadi, dan coba nanti kita amati dulu sepanjang perjalanan dari Jogja ke Surabaya. Oke, kita lanjutkan lagi yuk. Berhubung Mas Bin belum makan malam, Mas Bin pun memutuskan untuk membeli makanan di aplikasi KAI Akses dengan menu Real Food, dimana pada kali ini Mas Bin membeli nasi goreng dan 1 cappuccino dengan harga total Rp46.000. Oh ya, untuk pembelian makanan atau minuman itu bisa beberapa cara ya teman-teman, dengan menggunakan Real Food di aplikasi KAI Akses, melalui website Lokomat, datang langsung ke kereta makan, atau beli langsung di kru attendant yang tengah berkeliling di rangkaian kereta. Mohon perhatian, sahabat dalam rangkaian yang kami hormati, dalam informasikan saat lagi perjalanan Anda akan tiba di stasiun Solo Balapan. Bagi para yang mengakhiri perjalanan stasiun Solo Balapan, sebelum turun periksa dan beli kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal dalam kereta. Saat lagi perjalanan Anda akan tiba di stasiun Solo Balapan. Stasiun Solo Balapan. Ya, pada pukul 20:56 kereta api Mutiara Timur yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Solo Balapan.
Ya, pemberhentian kedua setelah diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta. Gak tahu di sini kayaknya berhentinya cuma sekitar 2-3 menit aja. Oke, kita lanjutkan lagi ya perjalanannya. Selepas meninggalkan Solo Balapan, kalau teman-teman melihat di sebelah kiri itu ada lampu kereta yang bergerak. Kereta yang sedang melintas itu adalah kereta api Brawijaya yang melayani relasi dari stasiun Malang menuju stasiun Jakarta Gambir melalui Semarang. Di kota Surakarta ini, kereta tersebut tidak berhenti di Solo Balapan ya teman-teman, melainkan di stasiun Solo Jebres. Membahas tentang stasiun besar di kota Surakarta, ada 3 stasiun besar di kota ini yang melayani layanan kereta api jarak jauh, yaitu stasiun Solo Balapan dan stasiun Purwosari, di mana 2 stasiun ini melayani kereta api jarak jauh untuk lintas selatan, serta ada satu lagi yaitu stasiun Solo Jebres, di mana untuk stasiun Solo Jebres ini melayani kereta api jarak jauh yang rutenya melalui jalur utara via Gundi hingga Semarang, seperti contohnya pada kereta api Brawijaya tadi. Kalau teman-teman amati di peta, di sekitar stasiun Solo Balapan terdapat segitiga, yang mana segitiga ini selain sebagai titik percabangan jalur lintas utara dengan selatan, segitiga ini juga berfungsi untuk memutar balik lokomotif atau bahkan satu rangkaian kereta. Oke teman-teman, waktu menunjukkan pada pukul 21:30 kereta api Mutiara Timur yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Sragen. Dan yang di sini adalah rangkaian kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Ketapang Banyuwangi dengan tujuan akhir stasiun Cilacap. Setahu saya kalau Wijaya Kusuma di sini bakal disusul kereta api Turangga. Ya, nggak tahu ya, kayaknya terjadi penyusulan apa enggak ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya yuk. Ya oke teman-teman, pada perjalanan kali ini saya membeli nasi goreng Parahyangan dengan pembeliannya itu melalui aplikasi Relfood ya. Nah untuk dan pembayarannya dengan metode QRIS, jadi di scan di aplikasi pembayaran, bisa mobile banking ataupun dompet digital. Nah kalau kita buka isinya, nah nasi goreng Parahyangan ini terdiri atas alat makan, sendok garpu dan tisu serta tusuk gigi, kemudian ada timun, ada acar juga, ada telur, ada ayam, ada kerupuk udang, dan tentunya ada nasi goreng. Nah selain membeli nasi goreng ini, saya membeli satu gelas cappuccino ini harganya 11.000. Jadi total ini semuanya adalah Rp49.000 ya, 50.000 lah. Oke, kita makan dulu yuk. Oke teman-teman, pada pukul 22:26 kereta api Mutiara Timur yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Madiun. Ya bisa dibilang udah sampai setengah perjalanan.
dan yang naik pun juga nggak begitu banyak di perjalanan kali ini. Kurang lebih kereta api Mutiara Timur akan berhenti selama mungkin sekitar 5-8 menit. Ya, oke, kita lanjutkan lagi ya perjalanannya. Kurang setengah perjalanan lagi. Lanjut. Oke, siap. Oke aja. Sorry. Minta? Minta? Nanti kita bodoh. Ya, oke teman-teman, pada pukul 23:31 kereta api Mutiara Timur yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Kertosono. Ya, suasananya sepi banget. Stasiun Kertosono ini merupakan stasiun percabangan yang mana jalurnya ini tadi dari arah Jogja nanti akan terpecah menjadi 2 jalur. Satu jalur menuju ke arah Surabaya yang akan dilewati kereta api Mutiara Timur ini, dan satu jalur akan menuju ke arah Malang. Ya sayangnya ini perjalanan malam, jadi kita nggak bisa melihat percabangannya. Nggak tahu kereta api Mutiara Timur ini nanti berhenti di stasiun Kertosono ini berapa menit. Kayaknya cuma sebentar deh. Oke, kita lanjutkan lagi yuk. Oke teman-teman, baru saja kereta api Mutiara Timur yang saya naiki meninggalkan stasiun Mojokerto yang merupakan pemberhentian terakhir dalam perjalanan saya kali ini dari Jogja ke Surabaya. Dan ya, untuk impresi pertamanya dengan K3 01225 sebagai ekonomi 1 yang saya naiki kali ini tuh ya namanya kekedapannya nggak begitu sih, suspensinya tapi lumayan enak. Goncangannya ya lumayan sih, nggak terlalu bergoncang banget juga enggak, dan terlalu anteng banget juga enggak.
tapi AC-nya itu dingin banget. Tadi saya ngecek itu suhunya 23. Buset, dingin banget. Untuk selama perjalanan kali ini cukup menyenangkan sih, harganya juga murah. Harga 110.000 dengan pembelian 2 jam sebelum keberangkatan. Sebenarnya bisa disiasati dengan cara, kalau bahasa saya sih ngecer ya. Jadi teman-teman itu 2 jam sebelum keberangkatan dari Jogja itu pesan dulu untuk Jogja Madiun. Itu harganya itu kena 45.000. Nah, kemudian teman-teman itu sembari menunggu tarif khusus keluar dari Madiun ke Surabayanya, itu harus standby terus ya di aplikasi KAI Akses. Kemudian begitu keluar untuk Madiun Surabayanya 2 jam sebelum keberangkatan terhitung dari Madiun, itu teman-teman beli lagi untuk Rp45.000 tarif khusus untuk Madiun Surabaya. Jadi totalnya 90.000 ya. Sebenarnya saya bisa sih di cara seperti itu, cuman saya tidak terlalu tidak berani ambil resiko sih, karena ya kalau saya pribadi udah lebih ringkes langsung satu tiket aja dari Jogja ke Surabaya. Dan ya kurang lebih perjalanan kali ini cukup menyenangkan. Dan keretanya memang sepi sih, nggak tahu dari Jogja ke Surabaya itu sepi, nggak tahu lagi dari Surabaya ke Banyuwangi, karena waktu itu saya naik kereta api Mutiara Timur dari Surabaya ke Banyuwangi di kelas ekonominya tuh rame kayak gitu, dan ini lumayan sepi malah. Ya oke, kalau gitu teman-teman, cukup sekian dulu perjalanan dari Mas Min yang cukup simple banget kayaknya ya, ini trip reportnya. Yang cukup simpel dan singkat juga, dari stasiun Yogyakarta menuju ke tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng dengan kereta api Mutiara Timur. Oke, don't forget to like, share, comment, dan subscribe, and see you on next trip report video. Dan selamat datang di kota Surabaya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.